完全无视法律的路。Hai guys, balik lagi bersama gua di channel PRF Movie. Gimana kabar kalian semua? Gue doakan semoga kalian sehat-sehat selalu dan gak kurang satu apapun ya. Oke lah, seperti biasa dimana gua kembali hadir dengan berbagai alur cerita film-film seru. Dan pada kali ini, gua kembali hadir dengan sebuah cerita film yang berjudul Lost in the Stars. Film dari negara Cina ini menceritakan tentang seorang turis dari Tiongkok yang mencari istrinya yang menghilang. Namun, semakin lama kita menonton, kita pun akan dibuat terkejut dengan misteri serta plot twist yang benar-benar tak terduga. Seperti apa misteri yang terjadi di dalam film ini? Mending kita langsung gaskan aja alur cerita filmnya. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya gak ketinggalan video alur cerita film terbaru dari PRF Movie. Film ini diawali di negara Thailand, di mana seorang pria asal Tiongkok mendatangi kantor polisi untuk membuat kasus laporan istrinya yang hilang sejak 15 hari yang lalu, di mana ia dan sang istri tengah berlibur di sana dan harus segera pulang karena visanya yang 5 hari lagi akan segera berakhir. My wife told me anything for no reason. Sir, please, please. 王八蛋，你他妈到底管不管呀？ Saat itu si pria yang bernama Hei Fei pun terlihat cemas karena istrinya yang masih belum ditemukan. Dan tak lama, si pak polisi bernama Zeng pun menghampiri Fei. Ia berusaha menenangkan Fei dengan berkata jika saat ini para polisi tengah kekurangan staf. Sehingga ia pun berjanji akan membantu Fei untuk menyelidikinya esok hari. Saat di kamar hotel, Fei pun tengah menenggak hammer dan beberapa pil obat penenang hingga tertidur dan memimpikan si istri yang bernama Li Muzi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat terbangun, Fei dikejutkan dengan seorang wanita yang tak ia kenal tidur bersamanya. Namun, saat Fei bertanya, si wanita malah mengaku jika dirinya adalah istri Hei Fei yang bernama Li Muzi. Namun, Hei Fei tahu betul bagaimana bentuk serta rupa sang istri, sehingga ia tak mempercayai wanita tersebut begitu saja. Saat Zeng datang ke hotel, ia pun memeriksa paspor mereka berdua. Namun, foto tersebut rupanya sangat cocok antara si wanita dengan istri Fei. Sehingga Fei yang masih tak percaya kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada si wanita. 这15天你去哪儿了？木山岛。还有别的什么证据吗？好，那结婚之前我跟他……结婚前你借我潜水陪我看展。 Semua bukti mengarah jika wanita tersebut memanglah istri Fei yang bernama Li Muzi, termasuk para petugas hotel yang membenarkan jika wanita tersebut adalah istri dari Fei yang menginap di hotel di sana. Bahkan saat Fei memeriksa foto-foto di HP-nya, juga terdapat foto-foto dirinya dengan si wanita tersebut. Kali ini Fei juga berniat memeriksa kaki si wanita itu, di mana Fei meyakini jika istrinya memiliki luka di salah satu kakinya. Saat itu Fei masih merasa yakin bahwa wanita tersebut bukanlah benar-benar istrinya. Ia pun kemudian mendatangi beberapa tempat yang pernah ia datangi bersama sang istri untuk mencari bukti, seperti studio foto dan pantai yang pernah Fei kunjungi sebelumnya. Tak berhenti sampai di situ, Fei pun mendatangi sebuah toko buku yang ia pernah kunjungi bersama dengan sang istri, di mana si wanita juga sudah berada di sana dan hendak membeli sebuah buku. Fei kemudian meminta si penjaga toko untuk memeriksa CCTV yang ada di sana. Namun karena si penjaga toko berkata jika hanya permintaan dari polisi saja yang boleh melihat isi rekaman CCTV di sana, Fei pun kemudian menelpon Zeng untuk memintanya untuk segera datang ke toko buku tersebut. 停，这才是我老婆。 Kembali Fei pun mendapatkan fakta jika rekaman CCTV memperlihatkan memang si wanita tersebut yang datang bersama dengan Fei sebelumnya. Hingga karena tak percaya, seketika Fei pun langsung mengalami keliengan ekstrim dan berniat untuk meminum pil pereda nyeri migrain miliknya.
Saat itu si wanita tersebut berusaha merebut pil tersebut dan berkata jika pil tersebut membuat Fei semakin sering berhalusinasi. Namun saat itu Fei berniat untuk merebutnya kembali dari tangan si wanita tersebut. Karena dianggap mengkonsumsi obat terlarang, Zheng pun berusaha untuk menangkap Fei. Namun, si wanita tersebut mencegah dan menjelaskan jika obat tersebut memang obat pereda nyeri migrain milik Fei yang dianjurkan oleh dokter. Namun, efek samping dari obat tersebut sering membuat Fei menjadi mudah marah dan berhalusinasi. 何非，他有一些神经上的问题。放开！谁知道他会影响神经？其实他从来没有真的伤到我。你没发现是你太太一直在保护你吗？ Karena merasa dipermainkan, Zheng pun akhirnya resmi menolak kasus pencarian istri Fei yang menghilang. Singkat cerita, malam pun poek. Fei yang sedang tengah berada di sebuah bar kemudian melihat seorang wanita di sana, di mana si bartender kemudian berkata kepada Fei jika wanita tersebut adalah seorang pengacara yang sangat terkenal bernama Chen Mei. Mengetahui jika Chen Mei adalah seorang pengacara, Fei kemudian berusaha mendekati Chen Mei. Fei juga kemudian menceritakan apa yang ia alami saat ini. Namun karena baru bertemu, Chen Mei pun seolah tak terlalu menanggapi Fei. Di keesokan hari, Fei pun nekat mendatangi apartemen Chen Mei, di mana Fei berniat untuk meminta bantuan kepada Chen Mei agar bisa menangani kasus yang ia alami saat ini. Terlebih, saat ini Fei terdesak oleh visa turisnya yang sebentar lagi akan kadaluarsa. Saat itu, Fei pun kemudian mulai menceritakan semua tentang istrinya, di mana sebelum menikah, Fei hanyalah seorang pelatih menyelam biasa, hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Li Muzi yang saat itu tengah belajar menyelam bersama dirinya dan akhirnya menjadi istrinya. Ni 没事吧？你遇到危险的时候，只有前伴才能救你。我快呼吸不了了。 Fei juga kembali menjelaskan tentang Li Muzi kepada Chen Mei, di mana Li Muzi merupakan seorang anak konglomerat dan memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Bahkan, Li Muzi hanya memiliki satu orang teman wanita bernama Man Man. Namun karena Fei belum pernah bertemu dengan Man Man, ia pun tak tahu keberadaannya saat ini. Akan tetapi, Fei memiliki satu profil milik Man Man dengan sebuah foto tato di dadanya. Saat itu, Fei pun kemudian berharap jika Chen Mei bisa membantunya menanggapi kasus istrinya yang hilang. Fei juga berkata jika ia akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Chen Mei. Lantas, Mei pun menyanggupi permintaan Fei dengan dua syarat, di mana syarat yang pertama adalah tak ada kebohongan di antara mereka berdua, serta syarat yang kedua adalah di mana Fei harus bersedia mengikuti Chen Mei tanpa perlu bertanya. 你有没有什么？消息已经发出去了，我的人在这儿。 Setibanya di hotel, Fei pun baru menyadari jika rupanya rekaman CCTV di toko buku tersebut telah diedit sebelumnya. Karena ternyata buku yang dipegang oleh si wanita di dalam rekaman tersebut berbeda dengan buku yang dibeli oleh Li Muzi sebelumnya. Chen Mei pun kemudian juga mencurigai jika manajer hotel dan semua staf hotel ikut terlibat atas hilangnya Li Muzi. Hal tersebut Chen Mei yakini saat melihat si manajer yang mengenakan kacamata murah dan tak mencerminkan seorang manajer hotel yang mewah, di mana hilangnya Li Muzi pasti berkaitan dengan sebuah jaringan yang kuat dan terstruktur. Namun di saat yang bersamaan si wanita tersebut pun datang. Ia pun mengajak Fei untuk makan malam di pinggir pantai nanti malam. Dan demi mengungkap siapa wanita tersebut sebenarnya, Chen Mei pun meminta Fei untuk mengikuti permainan si wanita tersebut. Saat malam poek, Fei dan si wanita tersebut pun tengah menikmati makan malam dan minuman hammer. Fei pun langsung menanyakan apa tujuan si wanita tersebut dan berapa uang yang diinginkan oleh si wanita itu. Namun, si wanita tersebut rupanya tak terlalu menghiraukan tawaran uang dari Fei dan masih ingin bermain dengan drama tersebut, yang membuat Fei seketika murka hingga memukul si wanita tersebut. 你的全部。 Namun hal tersebut justru membuat Fei semakin terjebak ke dalam skenario wanita itu. Semua orang yang melihat hal tersebut pun semakin percaya jika Fei merupakan seseorang yang temperamen kepada istrinya. 这女人就是个疯子。在别人看来，你才是那个，晚上就是为了要逼你出手。现在好了，
Di keesokan hari, Chen Mei pun mengajak Fei untuk ke sebuah tempat. Namun, di saat yang bersamaan, seseorang pun tengah mengikuti mereka dari belakang. Hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. 要不要报警啊？报什么警？飙车吗？ Setelah berhasil bersembunyi dan lolos mengikuti si pria tersebut, Fei dan Chen Mei pun tiba di sebuah rumah kosong. Dan saat memasukinya, Chen Mei melihat sebuah foto milik Fei yang tengah berada di sebuah kasino, serta sebuah berita yang mengabarkan jika perusahaan milik Limuzi terancam bangkrut. Namun, di saat yang bersamaan, keberadaan mereka pun akhirnya diketahui oleh si pria yang mengikuti mereka tadi. Saat tiba di sebuah mercusuar, Chen Mei pun menduga jika Fei merupakan seseorang penjudi dari foto yang ia ambil di rumah tadi. Lantas, Chen Mei meminta kepada Fei untuk menceritakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Chen Mei juga menduga jika semua tersebut merupakan ulah Limuzi sendiri yang ingin membalaskan dendam akibat Fei yang sering berjudi hingga meninggalkan banyak hutang dan membuat perusahaan Limuzi menjadi kolaps. Namun Fei pun membantah hal tersebut, di mana ia berkata jika Limuzi sangat mencintai dirinya dan mustahil untuk melakukan hal tersebut. 告诉我这个怎么解释？ 不可能，绝对不可能。 Fei pun kemudian bercerita kepada Chen Mei jika dirinya sejak kecil merupakan orang yang miskin dari keluarga yang broken home. Hingga setelah lulus sekolah, Fei tak melanjutkan kuliah dan memutuskan untuk bekerja serabutan di kota. Hingga Fei pun kemudian mulai bekerja menjadi instruktur menyelam. Namun, karena gajinya yang sangat minim dan sangat ingin menjadi orang yang sukses, Fei kemudian mulai mencoba bermain judol. Menang sekali, kalah 10 kali. Fei pun menjadi kecanduan dan bermain judi di sebuah kasino. Berawal dari ingin uang yang instan, Fei pun semakin dibuat kecanduan akan berjudi dan semakin merasa penasaran. Hingga membuatnya sering mengkonsumsi obat penenang akibat hutang berjudi yang tak mampu ia bayar. Fei juga melanjutkan jika akhirnya ia resmi berpacaran dengan Limuzi, di mana Limuzi juga bersedia membayar semua hutang judi Fei demi cintanya kepada Fei. Akan tetapi, Limuzi meminta kepada Fei untuk berjanji untuk berhenti bermain judi. 我不会再赌了，我保证。你之后有没有再碰过？绝对没有。 Di keesokan hari, Chen Mei pun kemudian berhasil mendapatkan informasi mengenai seseorang fotografer bernama Hassel yang pernah memfoto Fei dan Limuzi di studio foto sebelumnya. Mereka pun segera menemui Hassel yang berada di dekat pantai. Namun saat melihat foto-foto Limuzi, seseorang yang tengah lewat pun berkata jika Limuzi dan Fei belum mengembalikan alat sewa yang ia sewa sebelumnya. Namun saat itu, Fei berkata jika pria tersebut mungkin saja salah orang. 难道李木子去潜水了？ Saat itu Chen Mei pun berkata jika ia semakin yakin jika semua ini memang perbuatan Limuzi yang ingin membalaskan dendam dengan Fei. Namun kembali Fei pun membantah bahwa mustahil jika Limuzi melakukan hal tersebut. 你被开除了一杯解雇的，你知道了吗？ Setibanya di hotel, si wanita misterius itu pun kembali mendatangi Fei, di mana ia merencanakan sesuatu tepat saat polisi Zhang datang ke sana. Saat tersadar, Fei pun berada di sebuah ruangan yang dibuat seperti ruangan operasi, di mana si dokter dan para suster bersiap untuk melakukan operasi bedah otak kepada Fei. Dan coba tebak siapa yang sebentar lagi akan datang. I'm okay.
It's gonna be alright, Mr. He. No! Ya, di mana ternyata polisi Zeng merupakan bagian komplotan dari si wanita misterius tersebut. Mereka pun segera membius Fei dan akan melakukan operasi bedah otak kepada Fei. Saat Fei tersadar kembali, Chen Mei pun berhasil menyusup ke dalam ruangan tersebut. Namun, Chen Mei berkata jika kali ini ia tak mampu melawan mereka semua karena memiliki jaringan yang kuat. Saat itu, Chen Mei juga berkata jika polisi Zeng tengah akan menangkap dirinya dengan tuduhan telah membunuh Hassel. Lantas, Chen Mei pun kembali menanyakan kepada Fei apa yang sebenarnya Fei sembunyikan saat ini. Karena Fei masih berkilah, Chen Mei pun membawa bukti sebuah formulir penyewaan 2 buah alat selam yang salah satunya terbukti ukuran milik Fei. Chen Mei yang mulai curiga kepada Fei kemudian mendesak Fei untuk mengatakan di mana Limuzi saat ini. Akhirnya Fei pun menceritakan yang sebenarnya, di mana ternyata setelah menikah dengan Limuzi, rupanya Fei masih terus berjudi dan terlilit hutang yang semakin besar hingga membuat perusahaan Limuzi mengalami kebangkrutan. Saat itu Limuzi yang berhenti memberikan uang kepada Fei membuat Fei semakin frustasi karena terus dikejar hutang oleh bankir. Hingga rupanya Fei yang sudah terbutakan dan kecanduan berjudi pun berencana untuk membunuh Limuzi agar bisa mendapatkan semua uang yang masih dimiliki oleh Limuzi. Ia pun kemudian mengajak Limuzi untuk berlibur ke negara Thailand dan berniat untuk menenggelamkan Limuzi di sana. 接了合同，他们买通了医生，到时候在手术台上你就说。等等！我杀灯塔。我的父母，他花他父母钱就更高贵吗？没有。 Saat Fei berhasil melepaskan diri, ia pun dibuat terkejut karena ternyata gedung yang dianggap sebagai gedung rumah sakit tersebut rupanya merupakan hanya gedung kosong belaka. Dan semakin dibuat terkejut Fei saat mengetahui bahwa semua orang yang ada di sana merupakan satu komplotan agar Fei mengakui jika dirinya telah membunuh Limuzi. Saat itu, Chen Mei yang mengaku sebagai seorang pengacara ternyata adalah sosok Man Man, sahabat Limuzi yang selama ini membuat panggung sandiwara. Di mana Man Man mengetahui betul jika Limuzi tak mungkin hilang begitu saja dan mencurigai jika Fei merupakan dalang di balik hilangnya Limuzi. Lantas, Man Man yang selama ini bekerja menjadi seorang sutradara, kemudian mulai membawa semua timnya untuk mencari tahu keberadaan Limuzi hingga berhasil membawa Fei ke dalam permainan drama miliknya. 一个赌徒，你指望他说真话吗？我也要拍一出戏。 Saat akan membunuh Chen Mei alias Man Man, polisi pun datang tepat waktu. Mereka pun menangkap Fei dan berhasil menemukan jasad Limuzi yang tenggelam di dalam sebuah sangkar. Dan sebuah fakta yang semakin mencengangkan pun kembali terungkap. Karena ternyata sebelum Limuzi tewas ditinggal di dalam sangkar oleh Fei, Limuzi sempat ingin memberitahukan kepada Fei jika dirinya tengah mengandung janin bayi dari Fei saat itu. Dan film pun selesai. Oke lah sobat Rebahaner, sekian alur cerita dari film Lost in the Stars kali ini. Bagaimana? Cukup menghibur bukan? Pada intinya, Fei yang tengah membawa Limuzi berlibur ke Thailand. Ia pun kemudian membunuh Limuzi di sana agar bisa mewarisi seluruh uang milik Limuzi. Tujuan Fei berpura-pura mencari istrinya yang hilang agar para polisi mengangkat kasus ke pengadilan dan resmi menyatakan jika Limuzi menghilang, sehingga seluruh uang milik Limuzi menjadi milik Fei. Sungguh malang nasib tragis yang harus diterima oleh Limuzi, di mana ia harus tewas dengan kondisi yang tengah mengandung bayi oleh si brengsek Fei. So, kalau gitu gua mohon undur diri, tekan tombol like jika kalian suka dengan video gua kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Akhir kalimat, salam santuy, salam rebahan, dan see ya.